Halo, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Semoga tetap sehat dan semangat pada hari yang baru ini. Kita melanjutkan kembali pembelajaran kita pada tema 7 subtema 1, pembelajaran yang kelima dengan topik peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang menentukan isi bacaan. Nah, kalau anak-anak sudah membaca halaman 28 kegiatan 2, maka di sana sudah jelas bagaimana caranya. Nah, pada pertemuan yang kelima hari ini, kita kembali diingatkan menentukan informasi penting dari bacaan. Nah, ingat bahwa suatu bacaan itu memuat informasi yang berhubungan dengan topik bacaan. Ya, bahkan kadang-kadang ada juga informasi yang menarik dalam bacaan tersebut. Nah, coba lihat contoh yang sudah disampaikan di buku ini. Ada satu paragraf tentang hasil Kongres Pemuda, ya. Nah, dari teks yang satu paragraf ini langsung diberikan contoh di bawah. Informasi menarik dari bacaan tersebut ada dua, yaitu Kongres Pemuda, dua melahirkan Sumpah Pemuda, dan yang kedua rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin dan dibacakan oleh Sugondo Joyopuspito. Nah, itulah contoh kecilnya. Nanti anak-anak kami bisa berlatih melihat kegiatan 1 di bawahnya itu di halaman 32. Dicontoh seperti contoh di atas, ya. Nah, hari ini kita ke SBDP, kita melihat tentang mengenal tangga nada pada lagu kebangsaan dan lagu wajib nasional. Nah, kita mengetahui bersama bahwa berhubungan dengan Kongres Pemuda tadi di bahasa Indonesia, di sana juga lahir namanya Sumpah Pemuda, dan juga di sana untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, di dalam pembelajaran kita ada yang merupakan lagu wajib dan ada yang merupakan lagu nasional. Nah, yang kita lihat hari ini adalah lagu wajib nasional. Di halaman 35 itu dijelaskan lagu Indonesia Raya itu disebut sebagai lagu kebangsaan atau disebut juga sebagai lagu wajib nasional. Nah, lagu wajib nasional itu adalah lagu nasional yang wajib diajarkan oleh guru kepada siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan semangat perjuangan. Nah, ada beberapa contoh lagu wajib nasional, misalnya Garuda Pancasila, Berkibarlah Benderaku, Bendera Merah Putih, Satu Nusa Satu Bangsa, Hari Merdeka, Dari Sabang sampai Merauke, dan masih banyak lagi. Nah, ada ciri-ciri lagu wajib, yaitu yang pertama, isi syairnya bersifat menanamkan sikap cinta tanah air dan nasionalisme. Dan yang kedua, iramanya biasanya bersifat riang dan penuh semangat. Nah, itu dia anak-anak tentang SPDP. Nah, pada IPA kali ini kita diingatkan lagi tentang perubahan wujud benda. Nah, itu sudah diperkenalkan kepada kita pada pembelajaran yang kedua di halaman 12, bahwa setiap benda itu memiliki sifat dan ciri yang unik, ya. Jadi itulah dasarnya kita mempelajarinya. Ada membeku, ada mencair, ada menguap, ada mengembun, dan ada menyublim. Nah, pada hari ini ditambahkan pengetahuan kita, ada beberapa lagi yang merupakan perubahan wujud benda, ya. Kalau kita perhatikan pagi hari anak-anak, kita akan menemukan butiran air di atas dedaunan. Nah, butiran itu sebenarnya muncul sebagai akibat perubahan benda gas menjadi benda cair. Nah, pada siang hari, permukaan atau objek yang kita amati itu menyerap panas dari matahari, ya. Butiran air tadi itu menyerap panas matahari. Nah, akibat suhu itu, maka butiran air tadi menguap, ya, dalam bentuk gas, sehingga pada siang hari kita tidak menemukan butiran air lagi.
Nah, saat permukaan butiran air itu menjadi dingin, uap air di atmosfer akan membentuk tetesan air dan berubah menjadi embun. Itu dia. Lalu ada kapur barus. Kapur barus yang diletakkan dalam lemari itu akan habis. Kita bisa mencium aromanya. Nah, mengapa demikian? Karena kapur barus itu yang benda padat akan berubah menjadi gas. Nah, proses perubahan kapur barus menjadi gas itu dinamakan peristiwa menyublim. Dan sebaliknya, peristiwa menyublim itu merupakan perubahan benda padat menjadi gas atau gas menjadi padat. Nah, kita lihat kembali pada musim dingin di negara subtropis atau Eropa atau yang negara bersalju seperti Korea, Jepang dan sebagainya. Ada sebuah proses perubahan benda gas atau uap air menjadi benda padat atau es. Nah, kalau diperhatikan pada siang hari, uap air akan berkumpul di atmosfer. Nah, kumpulan uap air tersebut mendingin dan mengumpul membentuk awan. Nah, jika temperatur udara di permukaan bumi cukup dingin, maka gumpalan awan jatuh berupa kristal-kristal es atau disebut sebagai salju. Nah, proses perubahan uap air ini menjadi salju dinamakan peristiwa deposisi atau pengkristalan. Nah, itu dia anak-anak yang akan kita pelajari hari ini. Dan supaya lebih lengkap pemahaman anak-anak kami, ikutilah video berikut ini. Dan selamat belajar, semoga Tuhan memberkati, sehat selalu. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Lihatlah di hadapan kalian. Siti sedang membaca buku. Kemudian Lani menunjuk pada Siti dan dia mengatakan bahwa dia sudah membaca tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini merupakan peristiwa yang berdampak besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Kita dapat menemukan berbagai informasi menarik dengan membaca. Oleh karena itu, kalian haruslah rajin-rajin membaca agar kalian dapat banyak pengetahuan. Apa itu informasi menarik? Informasi menarik adalah informasi yang dapat membangkitkan keingintahuan pembaca untuk mencari tahu lebih lanjut informasi tersebut. Untuk menemukan informasi menarik dari bacaan, kamu harus membacanya dengan cermat dan teliti. Informasi menarik juga dapat memudahkan kamu menemukan informasi penting. Jika kamu telah menemukan informasi menarik pada bacaan dan juga menemukan informasi penting dari bacaan, maka kamu dapat membuat sebuah ulasan dari bacaan tersebut. Lalu seperti apa ya ulasan itu? Nah, sekarang cobalah kalian baca teks ini terlebih dahulu dengan cermat. Jika kalian sudah selesai membaca, mari kita coba membuat ulasan dari teks ini. Teks ini adalah teks dengan judul Lagu Indonesia Raya. Nah, pertama kita akan tentukan bagian mana yang paling menarik dari teks ini. Setelah dibaca, bagian yang menariknya adalah ternyata lagu Indonesia Raya itu terdiri atas 3 bait. Setelah menemukan bagian yang paling menarik, tentukanlah informasi pentingnya dari setiap paragraf. Informasi penting dari paragraf pertama adalah lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan Indonesia pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II. Kemudian, informasi penting dari paragraf kedua adalah lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan pada upacara bendera saat penaikan bendera merah putih. Setelah kalian membaca bagian yang menarik dari teks ini dan juga menentukan informasi pentingnya, kita dapat memberikan alasan pada seseorang untuk membaca atau tidak membaca teks ini. Nah, setelah dibaca, saran yang diberikan adalah bahwa saya menyarankan bacaan ini karena dapat menambah pengetahuan kita tentang lagu Indonesia Raya.
Pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini memiliki lirik yang lebih panjang dari yang biasa kita nyanyikan. Biasanya kita menyanyikannya hanya satu stanza atau satu bait. Sebenarnya lagu Indonesia Raya ini ada 3 stanza. Sekarang kita akan memasuki muatan SPDP. Seperti apa ya lagu Indonesia Raya dengan 3 stanza? Nah, di hadapan kalian ini adalah teks lagu Indonesia Raya. Yang sebelah kiri ini adalah teks Indonesia Raya yang biasa kalian nyanyikan, yaitu stanza pertama. Nah, yang sebelah kanan ini adalah teks Indonesia Raya, stanza kedua dan stanza ketiga. Dinyanyikannya nadanya sama dengan teks pada stanza pertama. Lagu Indonesia Raya tersebut wajib diajarkan pada generasi penerus dalam rangka menanamkan sikap cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan juga semangat perjuangan. Perubahan wujud benda. Masih ingatkah kamu tentang perubahan wujud benda? Sekarang kita akan memasuki muatan IPA. Benda terdiri dari 3 jenis. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita akan ingat kembali tentang perubahan wujud benda. Kemarin kita sudah mempelajari tentang mencair, membeku, dan menguap. Sekarang kita akan mempelajari tentang menyublim, mengkristal, dan mengembun. Perubahan benda cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan benda padat menjadi cair disebut mencair. Kemudian, perubahan benda cair ke gas itu disebut menguap. Perubahan benda gas menjadi benda cair ini disebut dengan mengembun. Kemudian, perubahan benda padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Dan perubahan benda gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Sekarang kita akan mempelajari contoh dari peristiwa mengembun, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun adalah embun di pagi hari. Kalian ketika pagi hari mungkin seringkali melihat di daun-daunan atau di rumput terdapat titik-titik air, tapi tidak hujan. Nah, titik-titik air tersebut adalah embun. Kemudian, peristiwa yang berikutnya adalah dinding luar gelas yang menjadi basah karena bagian dalam gelasnya itu diisi dengan es. Itu merupakan contoh peristiwa mengembun. Berikutnya adalah menyublim, yaitu perubahan benda padat menjadi gas. Apa contohnya? Contohnya adalah kamper atau kapur barus yang lama-kelamaan akan habis dan tercium baunya jika dibiarkan di tempat terbuka. Jadi, kamper atau kapur barus tersebut bukannya menghilang, tapi berubah menjadi benda gas. Kemudian, yang berikutnya adalah peristiwa mengkristal, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya adalah dalam proses pembuatan garam. Dan juga lubang knalpot yang menjadi kotor berwarna hitam karena gas CO2 yang berubah menjadi padat. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi.